Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya dan selalu berbahagia. Di sini saya Rosifatul Ainiyah akan menjawab pertanyaan mengenai akhlak tasawuf melalui video Q&A berikut ini. Pertanyaan pertama, berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. di dalam Al-Quran itu, dasar dalam bertasawuf itu termaktub dalam surat Al-A'la ayat 14-15 yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan ketika dia mengingat Allah, lalu ia sholat. Dan juga dalam surah lain, yaitu dalam surah Ar-Ra'd, yang artinya yaitu orang-orang beriman dan hatinya tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Dan dalam hadis, Rasulullah itu semasa hidupnya memakai pakaian yang penuh tambal, lalu hanya memakan makanan dan minuman yang halal, dan beliau ini selalu beribadah kepada Allah. Lalu Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, apa yang kau lakukan Rasulullah? Ketika kau tidak beribadah saja, Allah pasti akan mengampuni setiap dosamu. Lalu Rasulullah itu menjawab, apakah kau tak ingin aku ini menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhanku? Pertanyaan kedua, Jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. nah, bertasawuf sendiri ini artinya adalah bagaimana cara kita menyucikan diri dari dosa-dosa, menjernihkan hati kita, tulus, seperti itu. Nah, jadi inti dari bertasawuf itu adalah cara kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, seperti itu. Lalu bagaimana hati kita yang awalnya kotor itu lalu kita bersihkan dengan amalan-amalan yang memang sesuai dengan syariat, seperti itu. Lalu langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam bertasawuf itu mungkin dengan kita beribadah, selalu mengingat Allah, terutama kita belajar memiliki sifat yang namanya zuhud. Nah, zuhud di sini adalah kita itu tidak terlalu memikirkan dunia, jadi kita lebih memikirkan akhirat. Contohnya itu seperti apa? Misal kita kehilangan uang, lalu kita baru sadar di rumah, ya kita mengikhlaskan uang tersebut, seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga, Jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. nah, pentingnya belajar tasawuf bagi masyarakat modern saat ini menurut saya itu sangat penting sekali ya, karena masyarakat sekarang itu dengan teknologi yang semakin maju dan tidak ada batasnya, tentu perkara-perkara tentang agama ini bisa dicari di mesin pencarian tanpa tahu apakah itu memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau tidak. Nah, jadi dengan adanya tasawuf ini kita itu bisa ya tahu apa ibadah kita itu memang bagus kepada Allah, hati kita ini apakah memang tulus beribadah kepada Allah, seperti itu. Lalu juga bisa jadi pemisah lah antara dunia kita dengan akhirat kita. Maksudnya tuh kayak dengan kita bertasawuf, kita tuh ngerti kalau dunia itu hanya sementara, seperti itu, dan kehidupan akhirat itu yang selamanya akan kita jalani. Jadi mungkin kita dengan adanya tasawuf ini jadi kita rajin beribadah, berdoa kepada Allah agar ya amal-amal kita diterima. Dan mungkin tujuan manusia itu satu ya, tujuannya itu adalah masuk surganya Allah. Ya semoga saja dengan kita bertasawuf, dengan kita menjernihkan pikiran kita, hati kita hanya kepada Allah, jadi kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Lalu pertanyaan keempat, Apa yang Anda fahami tentang thariqah atau tarekat? nah, tarekat di sini artinya itu adalah cabang atau juga aliran dari tasawuf ini. Nah, di dalam tarekat itu terdapat 4
4 tahap perjalanan keagamaannya ya. Yang pertama itu adalah syariat, yang kedua adalah tarekat, yang ketiga ini adalah hakikat, dan yang keempat itu adalah ma'rifat. Nah, tahapan pertama ini tahapan syariah. Nah, ini ya seperti ibadahnya orang-orang ya memang menjalankan kewajiban saja seperti sholat, puasa, seperti itu. Ya ditambah amalan-amalan sunnah, tapi ya yang biasa saja seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah tarekat. Nah, di dalam tarekat ini ada banyak pengertiannya ya. Bisa saja tarekat ini meminta bimbingan spiritual agar ya lebih dekat kepada Tuhan, seperti itu. Nah, di tahapan tarekat ini adalah orang-orangnya itu yang memang memiliki tujuan, memiliki kemauan yang sangat kuat gitu untuk lebih dekat kepada Allah, seperti itu. Nah, yang tiga itu adalah hakikat. Nah, hakikat ini adalah tingkatannya lebih tinggi lagi daripada tarekat. Berarti kemauannya tuh lebih besar lagi daripada tarekat ini. Nah, yang keempat ini adalah ma'rifah. Nah, di tahap ma'rifah ini itu tuh ibadahnya kepada Allah itu bukan hanya ingin pahala, hanya agar tidak berdosa, bukan seperti itu lagi. Jadi tujuan orang-orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifah ini adalah orang-orang itu memang sudah sangat mencintai Allah. Mereka itu merasa sudah ibadahnya itu memang pure kepada Allah, memang cinta, seperti itu. Nah, mungkin tokoh tasawuf di Ma'rifah ini yang paling terkenal itu adalah Robiatul Adawiyah. Itu kisahnya sangat terkenal sekali. Lalu pertanyaan yang kelima, jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Nah, perbedaan antara cinta dan nafsu ini tiap orang itu pasti berbeda ya pendapatnya. Saya pernah baca juga kalau cinta dan nafsu itu adalah dua hal yang sangat berbeda jauh. Nah, kamu akan menemukan nafsu di dalam cinta, tapi kamu tidak akan menemukan cinta di dalam nafsu. Juga orientasi orang cinta itu adalah ingin membahagiakan, sedangkan orientasi orang yang bernafsu itu adalah ingin memiliki. Nah, ini untuk sebagian orang yang mungkin berpendapat seperti itu, tapi saya berpendapat itu bahwa kalau cinta itu pasti ingin membahagiakan. Cinta itu lebih ke arah yang positif, lebih ke arah yang murni baik, seperti itu kalau cinta itu. Dan nafsu tuh cenderung lebih ke hal-hal negatif, kotor, seperti kayak nafsu tuh lebih ke melanggar syariat Allah, tapi cinta itu adalah mendekatkan diri kepada syariat Allah, seperti itu. Ya, ini kan cinta dan nafsu dalam hal akhlak tasawuf. Ya, menurut saya seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat semua keluarganya tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika Damar itu adalah kalian? Kalau misal melihat dari kasusnya Damar ini ya namanya kehilangan, siapa yang mau kehilangan? Juga tidak ada orang di dunia ini yang siap kehilangan, apalagi kehilangan orang yang memang mereka cintai dan mereka sayangi dari mereka kecil, seperti itu. Pasti di awal-awal kejadian tersebut pasti akan merasakan kehilangan yang hebat ya, menurut saya. Kehilangan yang rasanya gimana sih? Mungkin di awal-awal kehilangan itu mikir gimana aku ke depannya nanti, seperti itu. Udah ada ibu, bapak, dan yang lainnya, itu gimana ke depannya kalau udah ada, seperti itu. Namun mungkin pasti akan menangis ya, namanya orang kehilangan pasti menangis, pasti berpikir gimana ke depannya, seperti itu. Namun mungkin lambat laun, ya namanya orang meninggal ya memang takdirnya seperti itu.
itu dan mau menangis seperti apapun, meratapi seperti apapun orang meninggalnya tidak akan hidup lagi. Jadi mungkin saya akan melanjutkan kehidupan seperti biasa ya tanpa orang-orang yang saya sayangi lagi. Lalu ya berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah lah, kalau Allah selalu sama kita kan, selalu sama kita. Kalau misal saya tidak percaya, kalau misal saya bingung besok makan apa, berarti itu saya seperti tidak percaya sama Allah. Ya mungkin pada akhirnya ya saya akan sabar ya dan menjalani kehidupan seperti biasa, seperti itu. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan ya semoga jawaban itu bisa berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.